Alhamdulillahilladzi adolana syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fi lailatun khairun min alfi syahr wa ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwatu iman rahimakumullah, dalam pembahasan tarikh tasyri saum Ramadan, kita mengenal bahwa ibadah saum Ramadan atau ibadah puasa umumnya itu adalah tidak hanya dilakukan oleh umat Islam saja, tapi hampir setiap agama memiliki ibadah yang dinamakan puasa. Terutama agama Samawi seperti Yahudi dan Nasrani. Hanya tata cara saja yang berbeda. Tetapi secara esensinya adalah saumnya adalah atau puasa itu menahan dari sesuatu. Tahapan kewajiban saum itu melalui dua fase. Fase pertama, kewajiban saum selama 3 hari dalam setiap bulan dan saum Asyura. Walaupun menurut jumhur ulama, terutama ulama masyhur dari kalangan Syafi'i, sesungguhnya tidak ada saum yang wajib sebelum Ramadan. Tetapi kalau dari pendapat yang lain seperti Imam Hanafi, pendiri atau penganut Imam Hanafi, mereka berpendapat bahwa yang pertama kali diwajibkan saum ialah saum Asyura. Dan setelah datang perintah saum Ramadan, maka saum Asyura dimansuh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Abu Dar, riwayat Imam An-Nasai nomor 2380, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antasuma minasyahri salasata ayamil bidi. Rasulullah SAW memerintahkan agar bersaum 3 hari bid, yaitu hari setiap bulan pada tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah. Dan juga dalam sebuah hadis yang lain dari Aisyah, riwayat Imam Ahmad nomor hadis 22884, kana yaumu Asyura yauman tasumu Quraisyun fil jahiliyah. Hari Asyura adalah hari bersaumnya orang-orang Quraisy pada masa jahiliyah. Dan wa kana Rasulullah SAW yasumuhu, dan Rasulullah SAW juga bersaum pada hari itu. Falamma qadimal Madinah, maka tatkala beliau datang ke Madinah, somahu wa amaro bisyamihi, beliau masih tetap saum dan memerintahkan kepada sahabatnya untuk melaksanakan saum pada hari itu. Falamma nazala saumu Ramadan, tapi ketika turun perintah saum Ramadan, kana Ramadanu huwal faridah wa taraka Asyura. Saum Ramadan menjadi wajib dan beliau meninggalkan saum Asyura. Kemudian fase yang kedua, fase kewajiban saum Ramadan. Pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah atau bertepatan bulan Februari 624 Masehi, Rasulullah SAW setelah melaksanakan sholat asar berjamaah, beliau berkhutbah di hadapan para sahabat, ayuhannas qad adolakum syahrun azimun syahrun mubarakun syahrun fi lailatun khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawuan. Wahai manusia, telah menaungi kamu bulan yang agung.
bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang padanya ada suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah tetapkan saum padanya sebagai satu kewajiban dan salat pada malamnya sebagai tatawu atau sunat. Riwayat Imam Ibnu Huzaimah dan Al-Baihaqi. Kewajiban saum Ramadan terbagi atas 3 tahapan. Tahapan yang pertama dengan pilihan berbuka, saum, dan denda fidyah. Bagi mereka yang mampu secara fisik menjalankan saum, mereka yang ingin bersaum dipersilahkan, mereka yang memilih berbuka saum pun juga dipersilahkan dengan fidyah. Jadi pada tahun ini kewajiban saum Ramadan masih berbentuk takhyiri atau pilihan, yakni antara saum dan fidyah. Merujuk kepada firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, 182 yang turun pada hari Kamis, yang diturunkan pada hari Kamis tanggal 28 Sya'ban tahun kedua Hijriah atau bertepatan tanggal 23 Februari tahun 624 Masehi. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, 184, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatum min ayamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fahuwa khairul wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Diwajibkannya saum pada sebelum dengan diwajibkannya kepada umat Nabi Muhammad SAW itu adalah tasbih, penyerupaan, tapi tasbihnya itu fi aslil wujubi la fi qadil wajibi, pada asal wajibnya saja, bukan pada ketentuan wajibnya, sebagaimana diterangkan wa kana syaumu ala Adam alaihissalam ayyamal bayad wasaumu asyura ala qaumi Musa alaihissalam. Diwajibkan saum bagi Nabi Adam selama 3 hari ayamul bayad tadi, dan sementara saum asyura diwajibkan terhadap Nabi Musa alaihissalam. Iwatiman rahimakumullah, kaum Musa dan Isa diwajibkan pula oleh Allah melaksanakan saum selama bulan Ramadan. Namun mereka terjadi perubahan sebagaimana dalam tafsir Al-Qurtubi dari Qotabah dijelaskan, kata Allah Ta'ala qaumi ala qaumi Musa wa Isa alaihi wassalam, Allah telah menetapkan kewajiban bagi kaum Musa dan Isa alaihissalam saum Ramadan, siyama Ramadan. Cuma terjadi perubahan oleh para pendetanya sehingga ditambah dari 30 hari dengan 10 hari jadi 40 hari. Kemudian ketika ada salah seorang pendeta yang sakit atau ada sebagian pendeta yang sakit, dia bernadar kalau saya sembuh akan menambah saumnya. Maka terjadilah penambahan asyarat ayam ukhra. Jadi 10 hari lagi. Dengan demikian fasoro saumu nasoro homsina yauman. Saum orang Nasrani sampai 50 hari. Cuma ketika mereka merasa berat dalam saum atau melaksanakan saum dalam suasana panas, akhirnya mereka memindahkan lagi saum itu pada musim gugur. Itulah kebiasaan atau tindakan orang-orang ahlul kitab, suka merubah dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tahapan kedua ini tidak lagi berupa tahyiri, tapi harus merupakan ta'yin, pilihan satu-satunya. Harus saum, kecuali bagi mereka yang dibolehkan secara syar'i, yang terkena kewajiban qada atau fidyah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, faman syahida minkum syahra falyasum, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullahu bikumul isra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Nah, dengan turun ayat ini maka puasa bulan Ramadan
wajib, tidak ada lagi pilihan kecuali ada udzur. Perubahan yang ketiga atau pada tahap yang ketiga, mulai pelaksanaan saum itu sendiri. Dulu yang dilaksanakan oleh Yahudi, saum itu adalah inna saumahum kana minal isya'il akhirati ilal isya'il akhirati. Dulu itu saum yang dilaksanakan oleh Yahudi itu, mereka saum pada waktu isya akhir sampai pada isya yang akhir lagi. Jadi dari isya ke isya. Kemudian orang Nasrani saum pada bulan Ramadan, tapi bagi mereka tidak boleh makan, tidak boleh minum sebelum tidur. Nah, jadi kalau sudah tidur tidak boleh. La ya'kuluna wa la yashrabuna ba'danahum, setelah. Kalau setelah tidur mereka tidak boleh makan dan tidak minum. Jadi mulai saum itu setelah tidur itulah. Dan walayan nisa tidak disyariatkan dan tidak dibolehkan untuk mencampuri istri-istrinya selama bulan Ramadan. Nah, peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu dilakukan juga oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tapi dikarenakan terjadi peristiwa kepada sahabat Qais bin Syirmah yang merasa kepayahan setelah bekerja pada siang harinya, karena dia setelah isya dia tertidur belum buka atau tidak buka sehingga dia tidak sempat minum dan makan. Akhirnya dia itu terasa kelelahan, ada juga yang menerangkan pingsan. Kemudian Umar bin Khattab pernah menggauli istrinya setelah tertidur pada malam hari bulan Ramadan. Nah, dua peristiwa ini maka turunlah ayat yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 187, uhila lakum laitasyami rafasu ila nisaikum hunna libasulakum wa antum libasulahuna al-ayah. Jadi dihalalkan bagi mereka untuk bercampur kepada istri-istrinya, dan istri itu merupakan baju bagi mereka, dan kamu pun mereka baju bagi yang namanya mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Ikhwatu iman rahimakumullah, kesimpulannya saum itu terjadi perubahan yang asalnya saum Asyura dan Ayyamul Bidi kemudian dirubah dengan saum Ramadan, dan pelaksanaan saum Ramadan juga yang asalnya boleh memilih antara buka dengan bayar fidyah dan bagi yang saum kemudian dirubah dengan Al-Baqarah 185, ditentukanlah bagi semuanya saum kecuali yang ada udzur. Yang kedua, dari segi tata caranya, perubahan yang asalnya saum itu mulai dari isya akhir sampai pada isya akhir, dan tidak boleh bercampur, tidak boleh makan dan minum setelah tidur. Namun karena ada peristiwa yang memberatkan dialami oleh sahabat Umar bin Khattab dan yang terjadi oleh sahabat yang bernama Qais bin Syirmah, maka akhirnya dirobahlah saum itu, boleh pada malam hari makan dan minum, berhubungan suami istri sampai fajar subuh. Dengan kata lain, ada syariat sebelum saum adalah syahur. Itulah tarikh tasyri tentang ibadah saum. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi wacana atau wawasan tentang asal usul dilaksanakan saum Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.